dokter ini dan Mbak Rina insya Allah ikut. Oh iya, alhamdulillah. Ayo. Pagi Pak Bambang Wonogiri. Ya, selamat pagi. Lama nggak ketemu Pak Bambang. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Tuti. Waalaikumsalam. Pak Rudi. Pagi. Pagi. Selamat pagi Dokter Mas Budi. Endi. Selamat pagi, Mbak. Kang Selamat pagi Endi. Bapak Ibu. Endi. Jam berapa? Sehat. Kang Endi. Salam sehat selalu. Sehat semuanya. Selamat pagi. Sibuk di Kang Endi. Selamat pagi Bu dan Bapak. Jakarta, Solo. Selamat pagi Pak Erik. Selamat gabung Pak di dokter ini. Selamat pagi Bu dan Bapak. Selamat pagi Bu Lis. Pagi. Boleh. Sebenarnya mau mulai jam berapa? Bu? Selamat pagi. Kang Enjang, Bapak Ibu Suparno Broto. Selamat pagi. Selamat pagi. Bu Rizko, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus Kang Enjang, matur nuwun. Ini Agus. Selamat pagi. Ini matur nuwun. Selamat pagi, Wah, ada Pak Mulyaharto sama Bu Parti. Pagi Pak Bu Parti. Salam Sehat. sehat. Bu Sri Mulat. Pagi Bapak. Pagi. Udah jogging ya Pak Mul? Pagi. Pagi Mbak Sani. Pagi. Lagi deh kita ya. Kangen nih. Lagi Jarwo. Ya. Silakan. Katanya besar gambarnya. Jani, Bu Yulia, selamat bergabung. Betul, selamat pagi Pak Oto, selamat siang. Alhamdulillah. Selamat pagi. semoga lancar safety-nya. Lancar Pak Oto. Ya. Iya, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat bergabung. Ketemu lagi. Endi, Pak Endi. Ini sudah jam 9 Pak Endi. Tepat jam 9. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Saya mute dulu semua mic-nya. Yang petugas akan Monggo Bu Retno bisa memulai. Retno, sudah siap Bu Retno? Monggo Bu Retno. Ya, ini lagi mau dinyalain. Oke. Ya. Oke, baik Bapak dan Ibu semuanya. Selamat datang, selamat bergabung Bapak dan Ibu peserta webinar BEP Series 2, Bioenergi Power dari perspektif sains dan olahraga. Baik, acara akan kita mulai. Bapak dan Ibu yang berbahagia, peserta webinar yang luar biasa, sebelum kami mulai, ini ada sedikit hadiah pantun buat Bapak Ibu sekalian. Ibu Sri pergi ke Amsterdam, keliling kota naik Lamborghini. Izinkan saya ucapkan salam sebelum memulai acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada pagi ini kita dipertemukan, kita bisa berkumpul bersama walaupun secara virtual melalui Zoom ini untuk bersama-sama menimba ilmu
dari para narasumber yang luar biasa, dan alhamdulillah narasumber kita kedua-duanya adalah BE-pers sehingga betul-betul menguasai atau bisa lebih memberikan ilmunya kepada kita sesuai dengan bidangnya mengenai BEP itu sendiri. Semoga kita semua tetap sehat selalu, terhindar dari COVID ataupun penyakit-penyakit yang berbahaya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sebelumnya saya akan menyapa dan mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada yang terhormat Ketua Dewan Pembina Yayasan BEP Indonesia, Bapak Maijon TNI Purnawirawan Iwan Sulanjana, Ketua Dewan Pengawas Yayasan BEP Indonesia, Bapak Insinyur Suharyono, yang kami hormati Ketua Dewan Pengurus Yayasan BEP Indonesia, Ibu Dr. Anda Lis Nurul Komariah MPD, yang kami hormati Ketua Dewan Pengurus KBI, Ibu Adisa Sitiwari MSc, yang kami hormati dan kami banggakan narasumber kita hari ini Bapak Dr. Mahmud Yunus MKes dan Ibu Dr. Insinyur Suhariningsih yang hari ini akan berbagi. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Bapak dan Ibu. Kemudian kepada Bapak dan Ibu Panitia webinar yang luar biasa, kompak dan saling mendukung, mensupport untuk terlaksananya kegiatan webinar ini. Dan yang paling saya sayangi, saya cintai para peserta webinar dari seluruh Indonesia, pelatih BEP, BE-pers, dan calon-calon BE-pers. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang pagi cerah ini, kita akan mendapatkan ilmu yang luar biasa dari Bapak Dr. Mahmud Yunus MKes, dosen Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang, dan Profesor Dr. Insinyur Suhariningsih, Guru Besar UNER, yang akan membahas tentang bioenergi power dari perspektif sains dan keolahragaan. Luar biasa ya. Hari ini kita betul-betul menemukan pakar olahraga yang memang selama ini kita ingin tahu gerakan kita ini gimana sih kalau dari segi olahraga. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para sponsor yang mensupport acara webinar BEP Series 2 ini. Yang pertama Telkomsel, kemudian Rumah Sakit Bayangkara Polda Bengkulu, The Moms and Kitchen, The Excellent Taste, dan Rumah Sehat CIC. Webinar ini merupakan webinar BEP Series yang kedua dari serangkaian webinar yang akan diselenggarakan oleh Yayasan BEP Indonesia, yaitu webinar BEP, dan diikuti oleh pelatih BEP, BE-pers, dan umum. Tujuan dari webinar ini adalah memberikan wawasan kepada peserta mengenai BEP, maknanya, manfaatnya secara ilmiah, dikupas secara ilmiah, dan membuat kita intinya membuat kita semakin yakin dan semakin semangat berlatih dengan kita lebih memahami manfaat BEP. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, sebelum acara kita kenal maka kita kenalan. Ya, kita kenalan. Perkenalkan, saya Retno Agus, saya dari Rumah Sehat Robani, selaku MC acara webinar BEP Series 2 ini, yang akan memandu acara dari awal hingga akhir nanti. Ke Bekasi beli kuaci, di sana bertemu dengan Syahid. Kenalkan, saya selaku MC untuk membacakan susunan acara. Saya akan bacakan susunan acara kita hari ini. Yang pertama, yang kedua doa, yang ketiga sambutan-sambutan, yang kelima setelah sambutan kita akan foto bersama. Yang keenam, acara inti kita yaitu sesi webinar yang akan nanti dipandu oleh moderator kita, Ibu Atanasya Budi Astuti. Yang pertama, kajian olah gerak, dan yang kedua adalah kajian olah nafas dan olah gerak BEP dari perspektif biofisika. Akan dilanjutkan dengan diskusi, dan yang terakhir adalah penutupan. Baiklah, marilah sama-sama kita buka acara ini dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Agus Harsono untuk memimpin doa agar acara ini berjalan dengan lancar, tidak ada kendala apapun, dan kita semua diberikan kekuatan dan kesehatan. Monggo silakan Bapak Agus Harsono.
Baik, terima kasih Bu Retno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta webinar yang kami hormati, sebelum acara webinar BEP seri 2 dengan tema BEP dari perspektif sains dan olahraga ini kita mulai, izinkan kami untuk membacakan doa terlebih dahulu agar acara ini dapat berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami akan membacakan doa menurut agama Islam. Untuk yang beragama lain, dipersilakan berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wa la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kasih sayang-Mu sungguh terbentang luas tiada batas. Maka dengan kasih sayang-Mu, tambahkanlah ilmu dan pengetahuan kami. Muliakanlah peserta webinar BEP seri kedua ini, ya Allah. Serta berikanlah pahala yang tak terhingga pada guru besar kami, yakni almarhum Bapak Jadi J. Angga, yang telah mengenalkan BEP sebagai salah satu sarana olahraga bagi kami guna menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, serta merangsang peningkatan imunitas sehingga tubuh mampu menyembuhkan dirinya sendiri dan kami pun selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyembuh, sampai hari ini masih ada beberapa kerabat dan sahabat kami yang masih menjalani perawatan, baik di rumah sakit maupun isolasi mandiri di rumah masing-masing karena terpapar virus corona atau penyakit lainnya. Untuk itu, ya Allah, kami mohon, cabutlah segera penyakit mereka dan berikanlah kesembuhan bagi mereka agar mereka dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Ya Allah, yang Maha Pengampun, ampunan-Mu meliputi seluruh makhluk-Mu. Karena itu Engkaulah tempat kami memohon pertolongan dan ampunan. Maka ampunilah kami, kedua orang tua kami, guru besar kami, seluruh peserta webinar, serta seluruh BEPers dimanapun mereka berada. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, kuasa-Mu meliputi langit dan bumi, karena itu Engkaulah tempat kami mohon perlindungan dan pertolongan. Maka lancarkanlah dan mudahkanlah acara webinar BEP seri kedua ini. Akhirnya, ya Allah, kabulkanlah doa serta permohonan kami ini. Amin, amin, ya rabbal amin. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Agus. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, selanjutnya kita ke acara sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala Departemen Litbang dan Medis Yayasan BEP Indonesia. Dalam hal ini Ketua Komisi Medis BEP, Bapak Profesor Dr. Muhammad Amin MPD. Kepada Bapak Amin kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ketua Dewan Pembina Yayasan BEP Indonesia, Bapak Mayor Jenderal Purnawirawan Iwan Sulanjana. Yang kami hormati Ketua Dewan Pengawas, Bapak Insinyur Suharyono. Yang kami hormati Ketua Dewan Pengurus, Ibu Lis Komariah. Yang kami hormati seluruh jajaran pengurus Yayasan BEP Indonesia. Ya, ada Mas Agus Sarsono, ada Pak Endi, ada Bu Sri Mulat, kemudian ada Bu Retno, dan lain-lain. Dengan Pak Bu Joko, juga Bu Mainarni. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas perkenan waktu yang diberikan kepada saya dari Departemen Litbang dan Medis untuk memberikan sambutan dalam acara webinar webinar series kedua pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada
moderator yang telah memberikan waktu kepada kami. Yang kami hormati narasumber Profesor Zuhairi Ningsih dan Dr. Mahmud Yunus yang pada hari ini berkenan untuk memberikan materi untuk pencerahan kita semua. Selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah menyiapkan seluruhnya dengan baik, dan saya mengapresiasi dengan segala dinamikanya. Kepada seluruh peserta, selamat mengikuti seminar dengan baik, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, mengapa webinar series ini ada? Yang jelas ini adalah program dari yayasan. Yayasan itu ada program kalau ada departemen. Nah, seminar series ini adalah program dari Departemen Litbang dan Medis. Selain program seminar webinar series ini, ada satu kegiatan lagi yang sudah kami laksanakan selama 2 tahun berturut-turut, yaitu tentang penelitian BEP untuk kesehatan secara umum, kesehatan fisik maupun kesehatan jiwa. Nah, kesehatan jiwa sedang berlangsung penelitian di Lapas Kelas 1 Malang, begitu juga penelitian tentang fisik. Jadi webinar series ini ada karena memang adalah program dari Litbang dan Medis dari Yayasan BEP Indonesia. Kemudian Bapak Ibu, karena ini pesertanya umum, saya ingin sedikit tentang yayasan. Mengapa ada yayasan? Yang jelas yayasan ini ada karena adalah amanah dari Bapak Dr. Hari Angga, founding father atau penemu dari BEP ini. Sehingga beliau menitipkan kepada kita agar sustainability dari MUKB ini terus berlangsung, maka dibentuklah yayasan. Dan saya tahu bagaimana perjalanan pembentukan yayasan karena koresponden antara beliau dan Pak Eko almarhum itu selalu disampaikan kepada kami, sehingga memang benar bahwa yayasan ini adalah amanah dari guru besar untuk melanjutkan MUKB kepada seluruh masyarakat Indonesia. Nah, mengapa kami ada di yayasan, terutama saya, ini juga amanah dari Gubes. Saya salah satu dari beberapa orang yang istilahnya bisa menguntapki lah dalam bahasa Jawanya itu mengikuti detik-detik terakhir beliau mengembuskan nafas. Wafatnya beliau itu kami menunggui sampai detik-detik beliau nazak sampai dibundut oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pada saat itu saya di samping kiri beliau, di samping kanan di bagian kepala itu Bu Adi Sasitiwarih, Ketua KBI, kemudian ada beberapa keluarga kerabat dari beliau yang ada di sampingnya, samping kanan. Kalau nggak salah Teh Tia, salah satu yang saya ingat. Sebelum beliau wafat memang menitipkan satu pesan ringkas. Prof. Amin nitip BEP. Artinya saya tidak tahu nitip dalam pengertian apa. Yang jelas karena saya ditugasi oleh Pak Eko di yayasan, maka ya disinilah tempat penitipan itu, sehingga kami semaksimal mungkin untuk berada di dalam yayasan ini. Tapi di dalam yayasan ini bukan untuk mencari hidup, tetapi mari kita menghidupkan yayasan ini secara bersama-sama. Jadi mari hidup-hidupkan yayasan, bukan tempat untuk mencari hidup. Sebagai sarana untuk mengabdi.
Ya, banyak tempat mengabdi, namun Yayasan BEP adalah salah satu pilihan kita dalam mengabdi. Termasuk KBI di Formi adalah karena adanya yayasan. Jadi lahirnya masuknya KBI di dalam Formi itu juga berkat jasa yayasan. Mengapa? Karena yayasan adalah yang memenuhi syarat pada saat itu, dan pendaftarannya kalau tidak salah itu di Jogja pada Latgabnas tahun 2018 yang diserahkan oleh Ketua Dewan Pembina yaitu Bapak Iwan Sulanjana kepada langsung Bapak Hayono Esman, yaitu sehari sebelum Latgabnas kalau tidak salah, mohon dikoreksi kalau salah. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah sedikit yang tentang perkembangan yang bisa kami ikuti dari yayasan. Maka dari itu yayasan ini memang titipan, sehingga memang perlu kita uri-uri. Kita biar MUKB ini tetap berlangsung dan semakin berkembang. Alhamdulillah beberapa waktu yang lalu saya sempat ke luar negeri dan mengenalkan ini di luar negeri. Yang teman-teman yang ada di luar negeri mohon untuk juga aktif untuk melakukan MUKB ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, selanjutnya sebagai Ketua Departemen Litbang dan Medis, dalam kesempatan ini ingin memberikan sebuah pengantar karena ini pesertanya sangat umum, maka dari itu saya juga akan menyampaikan secara umum. Bapak Ibu sekalian, BEP, Bioenergy Power Indonesia, itu adalah sebuah olah nafas dan dikombinasikan dengan olah gerak. Inti dari olah nafas adalah memfasilitasi terjadinya metabolisme. Apa itu metabolisme? Metabolisme itu adalah sebuah reaksi kimia yang berlangsung di dalam tubuh yang itu nanti akan menghasilkan energi. Nah, ini sudah kita bahas secara detail di webinar series pertama yang dari kajian biologi molekuler. Intinya di dalam metabolisme itu, di dalam tahap metabolisme itu ada sejumlah tahap. Salah satu tahapnya adalah siklus Krebs. Di dalam siklus Krebs itu dihasilkan ATP, NADP, FADH2. Nah, di NADP dan FADPH2 itu nanti akan dikonversi menjadi ATP. Intinya bahwa metabolisme itu menghasilkan energi. Nah, energi ini berguna sangat banyak manfaatnya. Di antara keuntungannya adalah melipat gandakan besaran energi di dalam tubuh, sehingga organ tubuh bekerja maksimal sesuai dengan ritme dan fungsinya. Tidak mudah sakit atau lelah. Dalam hal ini saya sering menyebutnya fit, fresh, fun, dan friendly. Kemudian darah kaya akan oksigen, sehingga kita tidak mudah terinfeksi. Kemudian meningkatkan kelenturan pembuluh darah, tekanan darah menjadi normal, bebas obat hipertensi. Kemudian menghilangkan plak atau aterostamus pada pembuluh darah, sehingga membebaskan serangan jantung dan stroke. Kemudian meningkatkan kualitas antibodi, sel beta A, sel B, yaitu sistem imun, dan sel T, sel yang bebas dari tumor dan kanker. Jadi Bapak Ibu, inti dari metabolisme itu sebenarnya adalah menjaga tubuh
menyempurnakan ON. Nah, OG itu menyempurnakan ON. Karena apa? Bagian-bagian yang disentuh atau bagian-bagian yang digerakkan itu adalah mengaktifkan hormon-hormon baik dalam tanda petik untuk meningkatkan metabolisme menjadi lebih efektif di dalam menghasilkan energi. Jadi intinya BEP ini ada yang sakit jadi sembuh. Nah, jadi tubuh mampu menyembuhkan sakit sendiri. Jadi kalau ada yang sakit, ini lagi main rumah-rumahan, bro. saya jangan di-mute ya. Ini kok saya di-mute ini. Jadi saya lanjutkan lagi bahwa metabolisme itu dari ON dan OG itu bagi yang sehat menjadi bugar, bagi yang sakit menjadi sehat. Dengan demikian tubuh mampu menyembuhkan diri sendiri dan membugarkan diri sendiri. Itulah yang disebut dengan self healing methods, yaitu tubuh bisa membuat bugar dan membuat sehat diri sendiri. Nah, pemahaman ringkas yang seperti itu tampaknya sangat penting untuk bekal MUKB. Nah, MUKB itu ada 3 tahap. Yang pertama adalah mengenal BEP, baik pengetahuan pemahaman self healing methods. Jadi dari sosialisasi ini adalah self healing methods. Kemudian kita paperskan, jadi tidak hanya disosialisasi tetapi di paperskan, kemudian di TOT-kan. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada hari ini, pada seminar kali ini, nanti diharapkan melengkapi kesempurnaan ilmu yang sudah kita dapatkan selama ini. Esensi BEP adalah saya sebutkan jari dengan seksama. Titik pokoknya adalah self, bukan other. Jadi bukan other healing methods, tetapi self healing methods. Untuk penyembuhan dan kebugaran diri sendiri. Sehingga bagaimana untuk orang lain yang membutuhkan, kita ajak ber-self healing methods. Ya, ber-self healing methods yaitu dengan cara kita ajak ber-MUKB. Kita kenalkan, kemudian kita paperskan, kalau perlu kita TOT-kan. Nah, inilah MUKB yang sebenarnya. Bapak Ibu sekalian, saya ikat self healing methods melalui ON dan OG. Dengan ON OG yang benar, tentunya akan diperoleh panen energi. Nah, panen energi itu bisa untuk self healing. Nah, mohon maaf dan selamat berseminar, semoga memberikan manfaat yang besar bagi perkembangan kesehatan untuk MUKB yang terus berkembang di Indonesia. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan selamat berseminar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Amin yang sudah memberikan wacana tentang BEP. Nanti akan kita perdalam lagi.
Baik, kita lanjut ke sambutan berikutnya, yaitu sambutan Ketua Dewan Pembina Yayasan BEP Indonesia yang pada kali ini akan diwakili oleh Ketua Dewan Pengurus Yayasan BEP Indonesia, Ibu Dr. Anda Lisnurul Komariah, MPD. Kepada Ibu Lis kami persilahkan. Terima kasih, Mbak Retno. Izinkan Bapak Ibu hadirin, saya menyampaikan sambutan dari Bapak Iwan Sulanjana yang kebetulan pada pagi hari ini beliau berhalangan hadir karena agak kurang sehat. Baik, sambutan Dewan Pembina Yayasan Bioenergy Power Indonesia dalam webinar BEP seri kedua tanggal 12 Juni 2021 dengan tema Bioenergy Power dari Perspektif Sains dan Olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua, salam sehat. Para peserta webinar, para narasumber, para undangan, dan panitia webinar yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pagi ini kita bisa bersama-sama mengikuti webinar BEP seri kedua setelah seri pertama yang telah kita selenggarakan pada tanggal 30 Januari 2021 yang lalu secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh mutlak dibutuhkan oleh semua orang. Terlebih di masa pandemi yang belum juga berakhir ini. Agar tubuh kita bisa tetap dalam kondisi sehat dan bugar, sehingga dapat berbuat secara optimal dalam mengisi kehidupan. Salah satu cara untuk dapat menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kita adalah dengan ber-BEP secara rutin. BEP atau Bioenergy Power adalah suatu metode olah nafas dan olah gerak yang di-create dan ditemukan oleh almarhum Bapak Hari Juari Angga, dapat menjadi salah satu alternatif solusi yang dapat diandalkan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kita. Bila di webinar seri pertama yang lalu telah dibahas hasil kajian dari perspektif biomolekuler dengan mendasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan BEPers dan sekaligus sebagai penyintas COVID-19 di mana BEP mampu meningkatkan imunitas tubuh kita dalam upaya menangkal dan melawan COVID-19. Maka di webinar seri kedua ini ada 2 orang BEPers yang sekaligus juga sebagai ilmuwan akan mengkaji BEP dari sudut pandang ilmu mereka masing-masing, yaitu Profesor Dr. Insinyur Suhariningsih dengan bekal ilmu biofisikanya akan mengkaji BEP dari kacamata ilmu biofisika, dan Dr. Muhammad Yunus MKes dengan ilmu keolahragaannya akan mengkaji BEP dari sudut pandang olahraga. Tentu sangat menarik untuk diikuti dan dicermati apa yang akan disampaikan oleh kedua pakar di webinar kali ini, sehingga akan lebih memantapkan keyakinan kita bahwa BEP adalah salah satu alternatif solusi yang tepat dalam menjaga kesehatan dan kebugaran kita. Sudah cukup banyak testimoni dan bukti yang dialami oleh para BEPers setelah mereka menekuni BEP, baik sebagai upaya menjaga kesehatan dan kebugaran ataupun sebagai upaya mempercepat proses penyembuhan dari kondisi sakit mereka. Akhir kata, kami mengajak Bapak Ibu untuk berbuat sesuatu bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai tanggung jawab moral kita selaku anak bangsa dalam upaya menjaga kesehatan dan kebugaran diri sendiri dan mengajak orang lain dalam upaya mencapai Indonesia bugar. Selamat mengikuti webinar BEP seri kedua ini. Salam sehat dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 12 Juni 2021. Ketua Dewan Pembina YBP dan KBI tertanda Iwan Sulanjana.
Terima kasih Bapak Ibu. Sudah saya sampaikan sambutan dari Bapak Iwan Sulanjana. Monggo. Di unmute Mbak Lis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lis yang telah mewakili Bapak Iwan Sulanjana. Baik, biar kita fresh dulu ya sebelum kita mengikuti webinar, kita nyanyi Mars BIP. Pada Mbak Mira, yuk kita sama-sama menyanyikan Mars BIP. Marilah Bebas Indonesia, jaga kesehatan kita, melalui olah nafas tanpa alat dan obat, tebarkan seluruh Nusantara, rajut tulang kesehatan bangsa, itulah semboyan kita. Hidup sehat bahagia, berpikir positif, berlatih aktif, hantam 30 seri setiap kali. Sekali saja ya. Oke, terima kasih Mbak Mira. Mic-nya, Mbak. Mute, Mbak. Mbak, di-unmute. Ya, terima kasih Mbak Mira. Kita tetap semangat dengan Mars BP. Kita yel-yel dulu kalau saya bilang Bepers, BP jawabnya sehat, kuat, bahagia. Yes, oke ya. BP sehat, kuat, bahagia. Yes. Lagi ya, yang semangat ya. BP sehat, kuat, bahagia. Yes. Baik, kita foto bersama. Fotografer, monggo dipersilahkan. Ada 10 halaman. Alhamdulillah tadi terdaftar 373. Hari ini yang sudah masuk 278 ya. Oke, silakan fotografer semuanya gaya salam sehat dengan gaya masing-masing. Salam sehat. Fotografer ya Pak. Halaman 1, halaman 2. Kita nggak tahu di halaman berapa nih. Ganti lagi. Halaman 3. Kita nggak tahu halaman berapa ya, Bu Oke, Retno. pokoknya gaya terus saja. Halaman 4. Tulis. Halaman 5. Halaman 6. Bentar ya. Halaman 7. 7. Ayo. Gini aja gaya 1, gaya 2, gaya 3 gitu. Gaya 8, halaman 8. Gaya 9, halaman 9. Gaya 10, halaman 10. Sudah? Belum. Oke, gaya 11. Baru 9. Oh, baru 9. Oke, halaman 9, gaya 9. 11. Gaya 12. Sarangeo. Oke. Sudah, oke. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mbak Mira, fotografer kita ya. Baik, kita akan memasuki sesi webinar. Saya coba cek dulu dong. Coba semuanya tangannya ke atas gini. Digoyang-goyang, saya mau lihat semua halaman nih sudah pada ready belum ya? Ya, halaman 1. Oke. Semuanya digoyang-goyang. Halaman 2. Oke. Aku udah ready, Bu Retno. Aku udah ready. Udah ready. Oke, baik semuanya. Oke, baik. Terima kasih banyak. Kita akan memasuki sesi webinar. Tapi sebelumnya sedikit peraturan ya. Ada sedikit peraturan supaya webinar ini tertib. Jadi pada saat webinar nanti semua peserta akan di-mute ya. Dimatikan mic-nya. Dan jadi jangan tolong di-unmute supaya kita tertib. Kemudian usahakan nama yang tertera di dalam video itu adalah nama masing-masing ya. Karena seperti
seperti biasa kita absennya tidak mengisi absen dengan Google Form, tapi kita foto. Jadi kita foto screenshot masing-masing peserta. Jadi situlah kita akan melihat siapa yang hadir karena nanti untuk berhubungan dengan sertifikat ya. Dan mungkin nanti video jika nanti ada masalah dengan sinyal dan sebagainya bagi narasumber, mungkin video akan kita matikan ya. Atau kalau bisa dimatikan sendiri. Kemudian ketika webinar berlangsung akan diberikan kesempatan untuk bertanya kepada narasumber yang dipandu oleh moderator kita yang cantik jelita hari ini melalui chat room ya, chat room. Nah, materi webinar nanti akan dibagikan kepada peserta setelah acara selesai. Ya, nanti akan di-share. Dan setelah webinar selesai, kami juga akan bagikan sertifikat ya. Sertifikat itu ya paling lambat H+3 sudah terbagi semua. Namun apabila Bapak dan Ibu merasa belum terkirim, langsung saja japri ya. Jadi Mbak Mira gesit banget ini. Jadi kalau misalnya saya japri, Mbak Mira ini belum dapat, itu langsung segera dikirim. Jadi tolong jangan diam saja. Ada yang kemarin sudah 1 bulan baru Mbak Retno, saya kok belum dikasih sertifikat gitu. Jadi kalau memang belum dapat langsung saja menghubungi kami. Insya Allah dalam waktu sekian menit sudah terkirim gitu ya. Baik, kita akan memasuki acara webinar. Saya akan bacakan dulu kurikulum vitae dari moderator kita Mbak Mira untuk ya ini dia. Moderator kita hari ini, Ibu kita yang cantik jelita, Ibu Atanasya Budi Astuti. Ya, beliau dari pendidikan D3 Keperawatan di Bandung, S1 Keperawatan Universitas Indonesia Jakarta, S2 School of Postgraduate Nursing, Melbourne University Australia, S3 Candidate Management and Science University Malaysia. Kita doakan ya segera selesai S3-nya karena beliau S3-nya ini penelitian tentang BEP ya. Mudah-mudahan segera selesai dan Bapak Ibu sekalian jika nanti diminta datanya oleh Ibu Atta mungkin bisa membantu ya. Kemudian beliau adalah dosen Poltekkes Kemenkes Surakarta, Polkesta, pengurus Yayasan Tim Pakar dan Kepala Wilayah BEP Jateng. Baik, demikianlah kurikulum dari Ibu Atta. Acara saya serahkan sepenuhnya kepada Ibu Atanasya. Monggo Bu Atta, kami persilakan. Oke, terima kasih Ibu Retno. Mohon izin yang terhormat Bapak Ibu pimpinan BEP, baik dari pengawas, yayasan, pembina, dari KBI, sesepuh, pinisepuh, pemerhati BEP di seluruh Indonesia, dan tentunya peserta webinar yang berbahagia. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Saya Atta, moderator pada webinar pagi ini, mengucapkan selamat datang di BEP Series 2 dengan topik BEP dikaji dari perspektif sains dan olahraga. Nah, di sini tentunya nanti ada khusus peserta baru nih, selamat bergabung. Banyak sekali saya lihat, ini ada teman-teman saya SMA, teman-teman kuliah, teman-teman dosen, ya, praktisi, terutama mungkin Bapak Ibu juga mengajak yang lain, selamat bergabung. Tadi disampaikan adalah BEP merupakan olahraga yang mengedepankan olah nafas dan olah gerak. Ini simpel saja, nanti kalau Bapak Ibu belum perso bagi pendatang baru, bisa buka YouTube atau IG-nya BEP, itu nanti akan di sana ada beberapa contoh gerakannya. Satu seri itu adalah 1 menit, satu seri ada 3 gerakan. Dan untuk resepnya, menurut founder kita, Bapak almarhum Dr. Hari Angga, itu adalah kita lakukan 30 seri. Nah, banyak sekali olahraga di luar sana, ya, di YouTube itu tidak kurang-kurang kalau kita mencari, banyak sekali. Namun demikian, di sini kita akan benar-benar mengupas tuntas oleh pakar-pakar kita yang nanti yang luar biasa. Sesuatu yang apa sih itu, ya? Sesuatu yang tahu menjadi ilmu pengetahuan, saya kutip dari Prof. Hari ini, ya,
sehingga yang kita lakukan ini benar-benar ada maknanya, ada dasarnya, dan ada manfaatnya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti di tengah-tengah kita hadir pakar kita yang luar biasa, ini Ibu Profesor Dr. Insinyur Suhariningsih, ya, atau yang akrab kita panggil Ibu Rini. Ya. Beliau adalah dosen dari UNER, ya, guru besar. Dan kemudian ada Dr. Mahmud Yunus MPes. Ini kurikulum vitae-nya. Yang pertama tadi Ibu Profesor Dr. Insinyur Suhariningsih. Ya, ini domisili di Surabaya, Ibu kemudian di UNER, guru besar, ya, ini seabrek prestasinya yang luar biasa. Nanti kalau pengen kenal lebih dalam, kemudian menimba ilmu, ya, ini Prof. Rini saya rasa tidak segan-segan akan berbagi keilmuannya. Ini banyak sekali, ini jabatannya luar biasa. Bapak Ibu nanti bisa pirsani karena nanti materi ini akan dibagi. Ya. Oke, yang kedua yaitu dari Dr. Mahmud Yunus, ini juga tidak kalah ini. Ya. Beliau ini sebetulnya tidak muda lagi ya Pak, tapi karena olahraga jadi nampaknya muda terus. Ya, ya. Ini dari Malang, jadi domisili di Malang, walaupun asli Putra Madura. Ya, beliau di Universitas Negeri Malang, jadi ini dan Bapak Ibu nanti akan dengan kita semua membahas tadi dari olahraga. Ya. Jadi Bapak Ibu peserta yang berbahagia, nanti kita sampaikan dalam 2 sesi. Pembicara pertama atau pemateri pertama adalah Dr. Mahmud Yunus. Kita berikan waktu, kemudian kita lanjutkan pemateri kedua yaitu Ibu Profesor Dr. Insinyur Suhariningsih. Dan pertanyaan seperti tadi disampaikan oleh MC, nanti mohon ditulis di kolom chat, ya, supaya nanti kita bisa lebih jelas. Itu, dan jangan segan-segan ya untuk nanti menyimak dan memperhatikan dan bertanya. Biasanya kita tuh kan kepoer ya, orang yang kepo, tapi keponya luar biasa. Saya contoh dari Prof. Rini nih ya. Prof. Rini ini karena peneliti, beliau tuh kepo, selalu kepo, tapi kepo yang positif ya. Jadi kepo yang positif, selalu ingin tahu pembuktiannya. Ya, baik. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mari kita duduknya kita sempurnakan dulu, ya, supaya tegakkan dulu, ya. Kemudian makan minumnya dekatkan, silahkan ambil snacknya masing-masing, dekatkan, jangan terlewatkan sedikit pun, sedetik pun nanti materi dari pemateri ini sangat luar biasa. Baik, tidak menunda waktu lagi, saya berikan kesempatan kepada Bapak Dr. Mahmud Yunus MPes, Pak, selama 50 menit ke depan. Silakan, waktu untuk Bapak. Monggo. Terima kasih Ibu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini penampakan saya tidak begitu sempurna karena ada penyinaran yang juga tidak sempurna juga. Mudah-mudahan tidak mengurangi atensi Bapak Ibu sekalian dalam mengikuti dan menyimak materi yang akan saya bagikan. Nah, pertama-tama puji syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Kita bertemu pada forum webinar BIP seri kedua dengan tema BIP dari perspektif sains dan olahraga. Yang pertama saya sampaikan rasa hormat kepada Bapak Maijen TNI Purnawirawan TNI Iwan Sulanjana sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan BIP Indonesia. Yang kedua, rasa hormat dan terima kasih juga kepada Bapak Insinyur Suharjono, Ketua Dewan Pengawas, dan Ibu Lis Nurul Komariah sebagai Ketua Dewan Pengurus, dan yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Rin yang pada forum ini bersama kami dalam rangka pelaksanaan tugas untuk memberikan sedikit pencerahan terhadap BIPES dan peserta webinar dalam perspektif yang menjadi expert dari masing-masing kita.
dan kepada semua peserta webinar BIP seri kedua se-Indonesia. Salam olahraga. Jawabannya jaya gitu kan. Jadi di olahraga itu ada juga salam dan BIP juga ada salam. Baik, saya akan membawakan satu topik kecil barangkali, mudah-mudahan menjadi semacam sumbangsih yang bisa melengkapi atau menyempurnakan apa yang menjadi hajat oleh semua kita dalam rangka mengembangkan BIP di Indonesia. Saya dari komunitas olahraga, kurikulum vitae sudah disampaikan oleh moderator tadi, Bapak Ibu sudah bisa kira-kira memprediksi kira-kira profesi dari saya itu apa dan latar belakang keilmuan itu kira-kira apa. Itu barangkali bisa Saya satu kampus dengan Prof. Amin. Prof. Amin di MIPA, saya di Fakultas Ilmu Keolahragaan. Kehadiran saya di sini juga awalnya dikondisikan oleh Prof. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian peserta webinar BIP seri kedua, saya akan mencoba membawakan satu topik yang saya beri judul Bioenergi Power, olah napas dengan pendekatan kaidah-kaidah latihan olahraga. Menyimak apa yang disampaikan oleh Prof. Amin tadi, ada satu kalimat yang cukup menginspirasi saya tadi. Tapi sayangnya saya tangkap dan saya dengar baru sekarang ini, yaitu OG adalah menyempurnakan UN. Olah gerak menyempurnakan UN. Sehingga saya tangkap di sini adalah bahwa olah gerak itu sendiri adalah merupakan suplemen pelengkap untuk menyempurnakan OG itu sendiri. Di dalam olahraga ada beberapa prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah yang juga harus diperhatikan untuk mendapatkan hasil yang sempurna dari olahraga itu sendiri. Karena itu saya coba untuk melihat perspektif olah gerak itu sama enggak ya dengan olahraga. Saya coba akan sajikan 5 definisi olahraga. Barangkali para BIPes, para ketua dewan pakar, ketua dewan pengurus dan aktivis BIPes bisa melihat dan bisa memposisikan diri. Olah gerak itu sama enggak dengan aktivitas olahraga. Dilihat dari definisi yang saya sampaikan pada pagi ini. Yang pertama, definisi olahraga itu adalah aktivitas gerak badan agar sehat. Itu saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nampaknya dilihat dari sisi itu, nampaknya masuk ya. BIP itu masuk menjadi gerak badan. Terus yang kedua, definisi yang kedua, aktivitas untuk melatih tubuh tidak hanya secara jasmani, tetapi juga secara rohani. Secara kasat mata memang gerak BIP itu adalah gerak jasmani. Sehingga barangkali masuk juga BIP itu dalam klasifikasi definisi olahraga. Yang ketiga, olahraga adalah setiap kegiatan yang dilakukan untuk melatih tubuh manusia sehingga tubuh terasa lebih sehat, lebih kuat, baik jasmani maupun rohani. Itu juga menjadi tidak terlalu jauh kalau gerakan BIP dimasukkan dalam definisi yang ketiga di dalam olahraga itu. Yang keempat, serangkaian gerak raga yang teratur dan terencana untuk membina gerak
tujuan membina gerak itu adalah meningkatkan atau mempertahankan hidup. Selain memelihara gerak, juga meningkatkan kemampuan gerak. Meningkatkan kemampuan gerak itulah meningkatkan kualitas hidup. Ini yang barangkali lebih dekat dari gerakan BIP dengan tujuan dan misi BIP yang ada, yang kita kenal sekarang ini. Nampaknya definisi yang keempat itu lebih sangat dekat dari aktivitas atau olah gerak yang dilakukan oleh para BPS itu sendiri. Yang kelima, ini sudah masuk pada tataran formal definisi olahraga dalam Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional Nomor 3 Tahun 2005, yaitu kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Di dalam undang-undang itu ada 4 kategori olahraga yang diatur di dalam undang-undang itu. Pertama yaitu olahraga prestasi, olahraga rekreasi, olahraga pendidikan, dan olahraga rehabilitasi. Di mana posisi BIP dari SKN ini? Apakah olahraga prestasi? Barangkali tidak. Apakah olahraga rekreasi? Mungkin iya. Apakah itu olahraga pendidikan? Nah, silakan kita coba analisis lebih, barangkali dalam pertemuan lain bisa mengkupas tuntas tentang posisi dan kedudukan BIP dalam konteks struktur definisi olahraga yang ada dalam Undang-Undang SKN Nomor 3 Tahun 2005. Apapun yang terjadi dan apapun konteksnya dan apapun geraknya, jika itu dinamakan dengan olahraga, maka ada kaidah-kaidah yang harus kita jadikan perhatian untuk meningkatkan mutu dan kualitas dari diri individu yang melakukan aktivitas itu. Dalam hal ini yaitu individu yang menggunakan olah gerak BIP itu sendiri. Karena kaidah itu ada 2 hal yang penting mengapa harus menjadi perhatian. Pertama adalah sebagai pedoman yang harus dipertimbangkan dalam menentukan dosis dan beban latihan. Tadi di lagu, di himne, apa itu? Himne BIP, itu ada hantam, 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 30 kali per latihan. Nah, kita coba dekati analisis dan tinjau 30 kali itu apa kira-kira dalam sudut pandang olahraga. Kan coba lagi kita lakukan analisis jumlah 30 kali itu dalam sisi pandangan olahraga, kaidah olahraga. Yang kedua, kaidah olahraga itu adalah digunakan sebagai patokan dan tolok ukur dalam mencapai tujuan dan sasaran latihan. Kalau sasaran latihan itu adalah meningkatkan kualitas hidup, maka jasmani, rohani, sosial juga harus meningkat. Dalam sisi olahraga, malah garapannya substansi pokok memang jasmani, tetapi tujuan pengiring, aspek-aspek sosial dan aspek-aspek psikis juga menjadi penyerta dari tujuan melakukan olahraga itu. Lanjut, apa saja kira-kira kaidah-kaidah itu? Kaidah-kaidah itu saya langsung cantumkan bahwa kaidah olahraga BIP untuk meningkatkan kualitas hidup ada 12 kaidah, yaitu 1, intensitas latihan BIP. Mohon maaf, saya akan coba gandeng langsung dengan objek yang akan kita jadikan kajian. Yang kedua adalah volume latihan BIP. Yang ketiga, frekuensi latihan BIP. Yang keempat, repetisi latihan BIP. Yang kelima, recovery latihan BIP. Yang keenam, interval latihan BIP. Yang ketujuh, densitas latihan BIP. Yang kedelapan, durasi latihan BIP. Yang ke-9, set latihan BIP.
Dan yang ke-10 seri latihan BIP. Sampai set dan seri itu sudah tidak lagi menjadi istilah asing bagi BIPES, karena kami sering juga mendengar berapa set, berapa seri. Nanti kita coba dilihat dari perspektif olahraga itu, set itu apa maknanya, seri itu apa maknanya. Dan yang ke-10 adalah irama, yang ke-11 adalah irama, dan yang ke-12 adalah sesi atau unit. Oke, kita coba diskusikan dan bincangkan satu persatu dari 12 kaidah ini. Yang pertama adalah intensitas. Intensitas itu dimaknai sebagai ukuran yang menunjukkan kualitas atau mutu satu rangsangan pembebanan atau latihan. Berapapun gerakan itu, mesti aktivitas olahraga itu atau latihan B itu mesti memberikan beban kepada tubuh kita. Jadi latihan itu harus menjadi beban memang, tapi bebannya harus diukur sedemikian rupa. Mengukur beban yang cocok itulah yang dimaksud dengan intensitas latihan, atau lengkapnya intensitas latihan BIP. Gitu. Dua cara menentukan intensitas. Yang pertama adalah berdasarkan denyut nadi per menit. Nanti ada contoh dan ada rumusnya. Yang kedua berdasarkan repetisi maksimal. Itu juga ada rumusnya. Tetapi saya sarankan untuk BIPES dan aktivis BIP barangkali lebih cocok menggunakan patokan denyut nadi per menit untuk menentukan intensitas latihan BIP-nya. Jangan yang repetisi maksimal. Pertimbangan yang paling substansial itu adalah mohon maaf, situasi dan kondisi pada saat ini peserta BIP dan BIPES itu relatif adalah Bapak Ibu sekalian yang sudah berusia. Sehingga kalau itu ditentukan intensitas berdasarkan repetisi maksimal agak kurang cocok. Nanti kita berdiskusikan kenapa ketidakcocokan untuk menggunakan patokan repetisi maksimal untuk menentukan dosis intensitas latihan BIP ini. Baik, berikutnya adalah ini cara menentukan intensitas latihan BIP. Pertama, denyut nadi per menit. Denyut jantung per menit sebagai ukuran intensitas dihitung berdasarkan denyut jantung maksimal. Ini ada 3 golongan, katakanlah BIPES lah, aktivitas orang dalam berolahraga. Ada kelompok orang yang tidak terlatih, artinya melakukan BIP-nya mungkin hanya tidak rutin dan tidak rutin lah, maka dikelompokkan menjadi tidak terlatih. Ada orang yang terlatih dan ada orang yang sangat terlatih. Maka pedomannya, denyut jantung rata-rata bagi orang yang tidak terlatih itu di atas 60 per menit. Di atas 60 per menit. Sedangkan denyut nadi istirahat untuk orang terlatih itu 50 sampai 59 kali per menit. Itu lebih bagus dari orang yang tidak terlatih. Orang yang sangat terlatih lebih bagus lagi dilihat dari indikator jumlah frekuensi denyut nadinya, yaitu di bawah 50 kali per menit. Itulah nanti yang akan menjadi patokan kita. Terus untuk menjadikan patokan juga ada angka-angka konstansa yang merupakan satu angka yang sudah menjadi rumus. Untuk mereka yang tidak terlatih, pakai saja rumus 200 min umur atau min usia. Bagi orang yang terlatih, menggunakan rumus angka konstanta 210 min usia atau umur.
Sedangkan untuk orang yang sangat terlatih menggunakan angka konstanta 220 min usia. Bagaimana aplikasinya? Saya akan coba cari aplikasikan dalam contoh ini. Ada rumus yang harus menjadi patokan Bapak Ibu sekalian sebagai pelaku dan aktivis PIP. Yang pertama adalah denyut nadi latihan sama dengan denyut nadi istirahat. Lat itu latihan, is itu istirahat, ditambah dengan intensitas latihan, kalikan denyutnya di maksimal, dikurangi denyutnya di istirahat. Saya akan coba Saya akan coba dulu. Denyut nadi latihan, denyut nadi istirahat, intensitas latihan, denyut nadi maksimal, dan denyut nadi istirahat. Ini ada contoh kasus. Mohon maaf kalau ini ada di antara kita yang hadir pada forum ini kebetulan namanya sama, tapi bukan maksud kami untuk hal yang lain, tetapi ini hanya sebagai contoh saja, dan kalau memang sama itu kebetulan adanya. Sujadi tidak terlatih, berusia 60 tahun, ingin melakukan latihan BIP dengan intensitas menengah 60%. Pada saat bangun tidur, maaf ini tidak hanya pada saat waktu tidur, tapi pada saat istirahat, ya, ini akan diukur denyutnya di basal, denyut nadi istirahat total. Saya cantumkan di sini adalah pada saat bangun tidur, denyut nadinya banyak 68 kali per menit, 8 kali per menit. Ini tadi ada 200, ada 210, ada 220. Kalau Suyadi itu tidak terlatih, nanti rumus konstan angka konstantanya untuk menentukan denyut nadi maksimal berapa? Yaitu 200. Ya, berarti ketemu sudah ya. Nanti 200. Terus di kasus ini juga ada intensitas latihan. Di mana intensitas latihannya? Ini di sini intensitas latihannya. Mulai dari 10% sampai 100%. Kelompok rendah itu untuk orang yang tidak terlatih. Kelompok medium itu orang yang terlatih. Dan kelompok maksimum itu untuk orang yang sangat terlatih. Itu untuk mengisi angka yang ada di intensitas ini. Intensitas ini. Maka kita coba masukkan pada rumus, denyut nadi maksimal sama dengan 200, ini kasus Suyadi karena tidak terlatih, yang diperoleh dari angka yang ada di sini. (60) itu adalah usianya Suryadi tadi, maka denyut nadi maksimalnya adalah 140 kali per menit. Denyut nadi latihan yang harus dicapai oleh Pak Suryadi tadi itu adalah denyut nadi istirahat ditambah intensitas latihan dikalikan denyut nadi maksimal dikurangi denyut nadi istirahat. Maka ketemu angka 68 ini adalah denyut nadi istirahatnya Pak Suryadi. 60% itu adalah intensitas yang ditentukan oleh Pak Suryadi karena Pak Suryadi itu adalah kelompok tidak terlatih. Sorry, ini kelompok yang tidak terlatih. Medium. Terus ditambah 140. Maaf, kalikan 140 ini maksimalnya. Minus 68 denyutnya di basal. Ketemunya 68 ditambah 06 ini penulisan lain dari persentase kali 72. 72 itu pengurangan dari 140 kali 68. Ketemunya adalah 68 tambah 43,2. Maka denyutnya di
zona trainingnya dari Pak Suyadi itu adalah 111,2, dibulatkan menjadi 111. Itu. Kalau sudah sampai di situ, berapapun set, berapapun seri dari melakukan BIP itu, maka harus dihentikan. Karena kalau itu ditambah dan merangsang jantung menerima beban lebih berat, maka itu dilihat dari tinjauan ilmu keolahragaan atau mungkin ilmu kesehatan juga, ini sangat memberatkan kerja jantung. Maka disarankan untuk istirahat lagi sampai kembali ke basal, baru latihan lagi. Jadi itulah dosis latihan dalam arti intensitas yang harus menjadi perhatian kepada pelaku BIPES. Bapak Ibu barangkali sudah berpikir, kalau 30 seri itu tidak apa-apa dan merasakan masih segar, bagaimana? Ternyata belum sampai pada 110 dalam kasus Suyadi. Ya salahnya dari ilmu olahraga lanjut, karena tubuh dalam hal jantung masih bisa menahan beban yang akan lebih lagi sampai ada ambang batas ini tercapai. Itulah cara menentukan intensitas atau dosis latihan dilihat dari sudut pandang ilmu keolahragaan. Terus yang kedua, volume. Volume itu adalah ukuran yang menunjukkan kualitas atau jumlah satu rangsangan atau pembebanan. Atau bahasa lain, volume latihan adalah komponen utama dari latihan karena merupakan persyaratan untuk meningkatkan kualitas fisik yang tinggi. Jadi kalau ingin katakanlah rohaninya sudah bagus, tapi kondisi fisiknya perlu ditingkatkan, maka intensitas dan volume dalam melakukan olahraga apapun, termasuk barangkali di sini adalah BIP, maka harus menjadi perhatian dalam rangka menentukan volume dan intensitasnya. Adapun dalam proses latihan, cara yang digunakan untuk meningkatkan volume latihan dapat dilakukan dengan cara 1. Memperberat, 2. Memperlama, 3. Mempercepat, atau 4. Memperbanyak. Kalau irama dari latihan BIP itu sudah seperti itu, dan itu sudah menjadi pakem, dilihat dari hasil penelitian katakan itu sudah tidak berubah karena pertimbangan nanti Bu Rini barangkali bisa memberikan penjelasan itu, irama dari jalannya elektromagnetik yang diperoleh dari pernapasan itu tidak mempersyaratkan untuk dipercepat, maka variabel mempercepat dalam rangka memperhatikan volume latihan nggak usah dipakai. Setelah saya amati, barangkali yang bisa dipakai itu adalah diperlama atau diperbanyak. Makanya sama dengan yang di intensitas itu. 30 itu kalau memang belum tercapai zona latihannya, tambah. Di video di bawah gitu tuh klik sebagai minyak ya. Oh, habis. Oh. Sudah. Oke, saya lanjut. Jadi ini tidak harus empat-empatnya digunakan untuk volume itu, untuk kaidah volume itu. Salah satu, bahkan 2 atau berapapun silakan. Tapi yang harus menjadi perhatian, volume itu bisa digunakan dengan cara memperberat, memperlama, mempercepat, atau memperbanyak latihan itu. Perbanyak itu mungkin frekuensinya ya diperbanyak. Diperlama itu mungkin jumlah dari contoh seperti 30. Kalau 30 masih seperti itu, jantung masih bisa menerima beban lebih lagi, monggo silakan ditambah. Itu dari sisi sudut pandang ilmu latihan yang terdapat dalam teori and methodology of training latihan. Ini rumus, tapi ini tadi sudah diaplikasikan, dan ini nanti menjadi rumus yang universal yang akan menjadi patokan untuk semua kaidah-kaidah melakukan latihan ini.
Yang berikutnya adalah frekuensi. Frekuensi adalah tujuan untuk menunjukkan jumlah tatap muka sesi latihan pada setiap minggu. Itu sudah biasa ya. Katakanlah kalau anjuran dari BIP itu adalah sehari 3 kali atau sehari 2 kali ditambah dengan menjelang tidur, tapi setnya dikurangi, berarti menjadi 3 kali. Berapa frekuensi tiap harinya dan berapa frekuensi tiap minggunya? Tinggal jumlahkan jumlah frekuensi per hari dikalikan 7 hari dalam seminggu, maka ketemu jumlah frekuensi per minggu dan seterusnya. Ini sederhana saja jumlah latihan. Berikutnya repetisi. Repetisi itu adalah jumlah pengulangan yang dilakukan untuk setiap item latihan. Contoh latihan BIP 30 kali. Maka jumlah kali yang dilakukan tersebut dinamakan repetisi atau pengulangan. Repetisi itu bisa di dalam seri dan repetisi itu juga bisa di dalam set. Itu saya kira juga para BPers sudah paham dan sangat familiar dengan repetisi ini. Aktivitas yang sama dilakukan pada waktu yang berbeda. Itu repetisi. Saya nanti ada slide setelah dianalisis sederhana, saya hitung gerakan 1 BIP itu adalah ada 5 item gerakan. Mungkin Bapak Ibu bisa mencoba dan menghitung. Gerakan 2 itu ada 7. Dan gerakan 3 itu ada 11. Kalau enggak keliru. Ada 11. Ya. Masing-masing item itu diulang pada waktu yang berlainan dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama. Itu adalah repetisi. Artinya repetisi itu pengulangan gerakan yang sama. Recovery. Recovery itu waktu istirahat yang diberikan pada saat antara repetisi atau pengulangan. Dalam menu program latihan biasanya tertulis TR. T itu adalah time, waktu latihan. R itu adalah recovery. Ini contohnya 1:5. Nah, di dalam dunia olahraga terkenal dengan rasio latihan dan istirahat 1:5. Ini tergantung juga berat ringannya latihan. Kalau latihannya berat, maka recovery-nya itu lebih lama. Tapi kalau ringan, recovery-nya itu bisa lebih rendah. 1:1. Berapa lama dia melakukan latihan dalam satu seri, dalam satu set, maka dia harus istirahat. Katakan 1:1 berarti kalau itu 1 menit, tadi mengatakan bahwa satu set itu 1 menit, maka latihannya kalau itu ringan, ya 1 menit baru latihan. Tetapi kalau 1 menit itu terlalu lama karena masih bugar, bisa saja 1:0,5, 0,5, 1:0,5, dan seterusnya tergantung pada berat ringannya, rangsangan dan pembebanan yang diterima oleh tubuh itu sendiri. Interval adalah waktu istirahat yang diberikan pada saat antara set atau seri atau set atau antara seri per unit latihan. Ada catatan di sini, pemberian waktu recovery selalu lebih singkat dari pemberian waktu interval. Karena kalau set itu adalah lebih sedikit gerakannya dibandingkan dengan seri. Karena seri itu rangkaian dari set. Sedangkan set itu rangkaian dari item gerakan. Maka waktu istirahatnya, intervalnya, itu adalah juga mempertimbangkan itu. Recovery itu ada di dalam set.
Sedangkan interval itu ada di dalam seri, ada di antara seri. Recovery itu ada di antara set. Sedangkan interval ada di antara seri. Maka angka interval itu lebih besar daripada angka recovery. Nah, di sini ditulis ada 9, itu hanya sebagai contoh. Nanti kita sesuaikan berdasarkan beban dan rangsangan yang diterima oleh tubuh dalam melakukan latihan itu. Ini tadi contoh konkret dari interval dan recovery. Sudah saya jelaskan bahwa recovery itu ada di dalam antar set, sedangkan interval ada di antara seri. Densitas, apa itu densitas? Densitas itu adalah frekuensi dalam melakukan satu rangkaian respon persatuan waktu. Atau latihan yang mengacu pada hubungan antara kerja dan istirahat dalam waktu latihan. Atau kepadatan latihan yang cukup menjamin efisiensi latihan dan antisipasi dari kelelahan yang berlebihan. Intensitas itu dalam dunia olahraga diartikan kepadatan. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan latihan satu set itu terdiri dari 3 gerakan. Gerakan 1, gerakan 2, dan gerakan 3. Kalau ingin densitasnya lebih tinggi, bisa nggak itu dipercepat sampai ada pembebanan yang lebih terasa di dalam tubuh merespon gerakan itu. Tapi kalau itu sudah menjadi pakem dari BIP bahwa gerakan harus dilakukan dengan bukan slow motion, tapi dilakukan dengan irama yang seperti itu, maka saya kira densitas tidak perlu dipakai untuk mengaplikasikan kaidah-kaidah olahraga dalam melakukan gerakan BIP ini. Ini densitas itu fungsinya untuk memberikan beban lebih kepada tubuh dalam merespon beban itu. Jadi biar lebih terasa ada beban, karena ilmu olahraga mengatakan kalau tidak ada beban maka hasilnya nol, tidak ada kompensasi yang terjadi pada tubuh kita sebagai pelaku dari olahraga itu. Olahraga harus menghasilkan kompensasi, ada menghasilkan penyesuaian dalam rangka peningkatan mutu kualitas dari apa yang menjadi beban itu. Durasi, saya kira sama durasi. Maaf, saya kira itu sudah biasa di BIP sudah sangat familiar dengan durasi itu. Durasi adalah lamanya waktu latihan dalam 1 kali tatap muka atau sesi latihan. Contoh, dalam 1 kali tatap muka sesi memerlukan waktu latihan 60 menit. Maka berarti durasinya 60 menit. 30 kali itu berapa menit? Kalau satu set itu 1 menit, berarti itu 30 menit. Itu durasinya 30 menit. Nah, kalau memang kurang terasa, harus diberikan, tambahkan berapa menit lagi. Bentuk mama. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk sampai pada ambang batas minimal menurut intensitas latihan yang sudah kita tentukan dari tahap yang sebelumnya tadi. Berikutnya, nah ini ketentuan dalam memberikan durasi. Pertama, hindari overuse injury. Harus mendapatkan istirahat yang cukup agar proses pemulihan terjadi dengan baik. Ya, betul. Berikutnya ada set. Nah, ini. Set adalah jumlah pengulangan untuk 1 item latihan. Latihan BIP 30 seri, katakan dibagi dalam 3 set, maka masing-masing 10 kali atau 10 seri. Gerakan 1 diulang 10 kali.
Gerakan 2 diulang 10 kali. Gerakan 3 diulang 10 kali. Itu dalam baik set maupun seri. Ini Bapak Ibu sekalian, saya coba membreakdown dari gerakan 1 itu, gerakan 2, gerakan 3. Itu kalau tidak biru ada 5 item gerakan, ada 7 gerakan, gerakan yang kedua, yang ketiga ada 11 gerakan, itu menjadi satu set. Set kedua. Sorry. Ini item pertama, item kedua, item ketiga, item keempat. Itu satu set. Yang berikutnya ada irama. Irama sudah saya coba sampaikan tadi, nampaknya perlu disesuaikan irama yang bisa diaplikasikan dalam olahraga pada umumnya dengan irama yang dituntut dan yang sudah menjadi pakem dari gerakan-gerakan BIP itu sendiri. Di dalam olahraga itu ada irama cepat, ada irama sedang, dan ada irama lambat. Hasilnya beda-beda. Contoh, kalau ingin membuat otot lebih kuat, maka bebannya itu besar maksimal, tetapi iramanya irama lambat. Itu hasilnya adalah otot lebih kuat. Kalau ingin kecepatan, iramanya cepat, tapi bebannya ingin kecepatan, iramanya cepat, tapi bebannya sedikit. Dilakukan dengan irama cepat, tapi beban sedikit, itu hasilnya adalah kecepatan gerak maksudnya. Tapi kalau irama di dalam melakukan BIP itu, dan BIP-nya sudah menentukan iramanya harus seperti itu, karena BIP itu ada satu hal yang lebih substansi dalam rangka menyebarkan elektromagnetik yang ada di dalam tubuh akibat gerakan itu, maka silakan barangkali irama itu tidak perlu dijadikan satu pedoman dalam rangka melakukan latihan BIP. Yang terakhir, sesi atau unit, yaitu jumlah materi latihan yang disusun dan harus dilakukan dalam satu tatap muka. Catatan, di dalam sesi atau unit latihan terdapat set dan seri. Itu barangkali Bapak Ibu sekalian, sesuatu hal yang kecil barangkali yang bisa dijadikan semacam pelengkap dalam rangka melakukan BIP yang lebih bermakna dan berpengaruh positif dalam rangka meningkatkan kualitas hidup para BIP dan para aktivis BIP dan masyarakat pada umumnya di Indonesia untuk lebih meningkatkan kesehatan masyarakat, bangsa, dan negara. Terima kasih sebelumnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Bapak Dr. Mahmud Yunus sudah menyampaikan paparannya tadi ya, luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang selama ini kita berlatih dengan tanda petik senyaman mungkin, tapi hendaknya itu harus berdasarkan keilmuan ya, supaya wawasan bertambah tentunya untuk kita semua. Dan silakan kalau ada yang masih belum jelas, perlu klarifikasi, bertanya, silakan menulis di kolom chat. Ya. Nanti akan dijawab pada saat sesi diskusi. Itu terima kasih Pak Mahmud, sementara stay tune dulu ya, setia menanti. Kita masuk pada pemateri yang kedua, yaitu dari Ibu Profesor Dr. Insinyur Syahriningsih